Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Pak Rosidin dari PCM yang saya hormati, teman-teman semua dari PRM Randukudin 1, 2. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ya. Sekalipun malam ini sebenarnya ada nobar ya. Tapi saya sudah memprediksi memang secara kualitas dan secara pengalaman tentu jauh dari Thailand. Kalau secara kualitas karena Thailand itu kalau di tingkat ASEAN itu ya nomor wahid ya. Apalagi juga sudah di tingkat Asia ya, itu juga sering masuk ke Piala Dunia. Nah, pengalaman jelas usia rata-rata pemain Indonesia itu hampir 20 ya, sementara Thailand itu sudah matang secara pengalaman. Jadi ini sesuai prediksi ya. Baik saudara sekalian, mungkin malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan 3 hal saja ya. Semua terkait dengan masalah sholat. Yang pertama, saya pernah hadir di Tegal Presiden, PRM apa itu? Belum ya. Ini ada satu orang ya yang mengatakan, Pak Ustadz, saya hampir setiap hari itu sholat berjamaahnya di rumah, bukan di masjid. Beserta istri dan anak-anaknya. Misalnya, sebenarnya ada musola atau masjid yang dekat dengan rumahnya, tapi beliau tidak merasa tidak seret dengan imamnya dan tidak seret dengan sofnya, ya kan? Terutama sof wanita yang ada di samping. Ya kan? Kemudian beliau menyampaikan satu alasan ya, bahwa semua bumi itu adalah masjid. Ya kan? Nah, itu yang beliau sampaikan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan wanita ya, sholat di masjid ya kan? Ini seringkali ada ustadz-ustadz yang kemudian menyampaikan bahwa wanita itu tidak wajib sholat berjamaah di masjid, bahkan yang utama sholatnya di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya hadir di pengajian ranting Kalibuntu ya. Ini terkait dengan at-tanawu fi sholat ya. Jadi keragaman dalam tata cara sholat ya. Nah, di antaranya seperti pada saat setelah i'tidal ya, itu tangannya kembali sedatok ya. Padahal kita biasanya irsal ya. Irsal itu berarti lurus ya, bukan sedatok. Itu ditanyakan kenapa ada yang kembali sedatok ya. Kemudian yang lain saya kira kalau bicara tentang at-tanawu di sholat itu banyak ya. Seperti ketika turun ke sujud ya, ada yang lututnya dulu, ada yang tangannya dulu ya kan? Atau juga yang sebaliknya, ada yang tangannya dulu kemudian lututnya dulu. Kemudian ada yang al-ajn ya, menggenggam ya. Nah, menggenggam ya. Itu ketika akan bangkit dari sujud ke bangkit berdiri. Nah, kemudian juga yang termasuk at-tanawu fi shalah itu diantaranya ada lagi seperti duduk ya.
dalam sholat yang 2 rakaat ya, baik sholat sunnah maupun sholat fardu ya, duduk di rakaat terakhirnya itu pakai iftiros ya, bukan tawarruk ya kan. Kemudian yang lain mungkin masalah yuharik ya, menggerakkan itu. Ada yang menggerakkan terus, ada yang cukup sekali ketika memulai tahiyat. Nah, ini yang disebut dengan at-tanawu fi shalah. Yang pertama ini terkait dengan sholat berjamaah di rumah ya. Jadi sekalipun di rumah tetap mengupayakan berjamaah. Nah, kenapa tidak di masjid atau mushola terdekat? Alasannya karena tidak syirik dengan imamnya. Tidak syirik itu apa terkait dengan bacaannya, apa terkait dengan beda organisasinya, apa partainya, atau tidak syirik karena mungkin perilakunya, akhlaknya dan sebagainya. Saya tidak tahu ya, yang mungkin biasanya tidak syirik karena bacaannya ya. Kemudian tidak syirik karena softnya ya, terutama soft wanita yang ada di samping ya. Saya mulai tentang sholat berjamaah ya. Saya baca di beberapa buku fikih terkait dengan hukum sholat berjamaah itu paling tidak ada 3 ya. Yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain ya kan? Kalau fardu ain itu berarti sholat itu harus berjamaah ya kan? Baik di rumah maupun di masjid harus berjamaah. Kalau tidak berarti ya berdosa ya. Karena fardu ain ya kan? Kewajiban individual ya kan? Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah ya kan? Fardu kifayah berarti kalau sudah ada yang mengerjakan berarti gugur kewajiban bagi yang lain ya kan? Berarti kalau sudah ada yang sholat berjamaah berarti yang lain boleh sholat munfarid ya, tidak berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah sunnah muakkadah ya kan? Ini yang saya ketahui itu ada 3 pandangan ulama terkait dengan hukum sholat berjamaah. Namun demikian ya, sholat berjamaah itu yang utama ya tentu di masjid ya. Karena saya juga baca beberapa hadis dan riwayat ya, yang seringkali ini menjadikan dasar ya, dalil apa penting dan utamanya sholat berjamaah di masjid ya. Bahkan ada yang mengatakan itu wajib ya, kecuali ada uzur syar'i. Di antaranya pertama, mungkin kita sering dengar ya, ada hadis atau riwayat yang disampaikan terkait dengan bahwa Rasulullah SAW itu dalam satu hadis itu pernah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Sekalipun ini hanya sebatas keinginan ya, tapi belum pernah dilakukan oleh Nabi sampai membakar rumah-rumah itu. Tapi dari hadis riwayat ini menunjukkan penting dan utamanya sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, kita juga sering mendengar hadis atau riwayat di mana ada seseorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum ya kan? Yang akma itu berarti apa? Buta ya kan? Itu pernah matur kepada Nabi minta keringanan ya, agar sholatnya tidak di masjid tapi di rumah ya, karena alasan fisiknya ya, buta dan tidak ada penuntunnya sampai ke masjid ya. Nah, ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah saat itu langsung mengatakan boleh kamu sholat di rumah ya kan? Karena kamu buta, tidak ada penuntunnya ya kan? Namun ketika Rasulullah akan pergi ya, kemudian Rasulullah menanyakan ya, kamu dengar suara azan apa tidak ya kan?
suara azan itu sampai ke rumah kamu apa tidak, ya kan? Maka dijawab oleh hal tasma'un nida, kata Nabi. Maka dijawab oleh Ibnu Ummi Maktum, na'am, ya kan? Ya, saya dengar suara azan, ya kan? Suara azan sampai ke rumahku. Maka Nabi mengatakan fa'ajib, ya. La ajidu laka rukhsah, ya kan? Maka penuhilah azan itu, ya. Dan aku tidak mendapati pada dirimu itu adalah rukhsah, keringanan, ya. Nah, sehingga seorang sahabat Nabi yang buta saja, karena dia dengar suara azan, ya, suara azan sampai ke rumahnya, itu pun ya, diperintahkan Nabi untuk tetap berjamaah di masjid. Nah, ini menunjukkan apa penting dan utamanya sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian ada lagi kasus di mana ada seorang laki-laki, ya, yang pada saat Nabi sedang sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah, dua laki-laki itu malah asik ada di depan masjid, ya kan? Nah, tidak ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah. Maka setelah Rasulullah selesai sholat bersama dengan sahabatnya, kemudian Rasulullah menghampiri dua orang itu, kemudian tanya, ya kan? Kenapa kalian tidak ikut sholat berjamaah dengan kami, ya? Maka dijawab oleh mereka berdua bahwa kami sudah sholat di rumah, ya kan? Kami sudah sholat di rumah. Maka Nabi mengatakan la taf'alu, ya. In adraktumul imam lam yusolli fal yusolli, ya kan? Jika kalian mendapati imam belum sholat, maka ikutlah sholat dengan imam itu, ya kan? Artinya di sini bahwa sekalipun dua orang itu sudah sholat di rumah, tapi ketika di masjid belum didirikan sholat, maka boleh gabung sholat berjamaah lagi, ya kan? Apalagi sholat di rumahnya secara munfarid, ya kan? Nah, ini boleh. Nah, bagaimana kemudian kaitan dengan ada hadis la sholata fil yaum marrotain, ya kan? Tidak boleh seseorang itu sholat dalam satu hari dua kali, ya kan? Dan ini sebenarnya hadis ini tidak dalam konteks itu, ya kan? Hadis ini sebenarnya dalam konteks jika orang itu sudah sholat, katakanlah zuhur secara munfarid, ya, kemudian kembali sholat zuhur lagi, munfarid lagi, ya kan? Nah, ini tidak boleh, ya kan? Tapi kalau yang pertamanya munfarid, kemudian sholat lagi berjamaah, itu boleh, ya kan? Jadi kalau yang keduanya lebih baik itu boleh, ya kan? Bahkan termasuk ketika di rumah sudah sholat berjamaah di rumah, tapi di masjid belum didirikan sholat berjamaah, kemudian ikut berjamaah di masjid, itu boleh, ya kan? Karena yang kedua itu lebih baik daripada yang pertama. Bahkan juga kita juga sering dengar ada riwayat atau hadis kemudian ketika Mu'adz bin Jabal setelah sholat isya bersama Nabi di masjid, ketika pulang ke kaumnya, bahkan didaulat oleh kaumnya menjadi imam, ya. Ini juga berarti kan sholat lagi, ya. Sekarang sudah sholat, tapi kemudian kaumnya sholat lagi menjadi imam. Ini juga menunjukkan kebolehan kalau kita sudah sholat di masjid, ketika pulang, ya, kemudian istri belum sholat, ya, Pak Kiai Ibrahim, ya, anak-anak belum sholat, boleh kita imam. Yuk, belum pada sholat kan? Yuk abi imami, itu boleh. Itu menunjukkan kebolehan. Bahkan juga ada juga ketika Nabi sudah sholat dengan sahabatnya, kemudian ada seorang datang, sudah mendapati jamaah, sudah selesai sholatnya, ya kan? Jadi Nabi sudah dengan dua sahabatnya sudah selesai, kemudian ada seorang datang, ya kan? Nah, ini sementara jamaah sudah selesai, maka Nabi merasa kasihan dengan orang itu karena tidak mendapati jamaah, ya. Maka Nabi kemudian menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau sedekah jamaah.
bongkar karena kiri ya. Nah ini sebenarnya boleh ya. Kalau sudah sholat berjamaah selesai, ada orang datang, daripada sholat sendirian, maka boleh di antara kita sedekah jamaah, artinya sholat lagi ya, dengan yang tidak mendapati jamaah itu. Nah ini dari beberapa hadis riwayat ini menunjukkan penting dan utamanya sholat berjamaah. Nah kemudian saya tertarik dengan ada hadis ini yang seringkali juga disampaikan ya, menjadi dalil sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa ba'in wa ishrina darajat ya. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian berapa? 27 derajat. Nah saya pernah baca dua buku ya, bukunya Prof. Hasbi Asidiki Pedoman Sholat dan bukunya Hasan Persis, bahwa yang dimaksud dengan sholat berjamaah di situ itu adalah sholat berjamaah di masjid yang ada bilangan 27 derajatnya. Berarti yang sholat di jamaah selain yang di masjid itu tidak ada bilangan 27-nya. Bahkan Hasan itu menambahkan hadis yang lain, sholatul mar'i fil masjidi tazidu min sholatihi fi baitihi wa suqihi ya kan? Jadi sholat seseorang itu di masjid itu maka lebih baik utama daripada sholatnya berjamaah di rumah maupun di pasar. Bid'atun wa isyrina darajat. Jadi ada sekitar 20 derajat ya. Nah ini menunjukkan apa? Menurut Prof. Hasbi dan menurut Hasan itu yang ada bilangan 27 derajat itu adalah sholat berjamaah di masjid. Itu menurut pemahaman dua ulama ini. Bahkan Hasan itu yang saya baca itu dalam bukunya, kalau sholat berjamaah di rumah itu menggunakan hadis sholatul mar'i ma'ar rojuli azka min sholatihi wahda. Jadi sholatnya seseorang dengan seseorang berarti berjamaah itu apa? Azka min sholatihi wahda ya. Berarti lebih baik daripada sholat sendirian ya. Berarti sholatnya dua orang berarti berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Wa sholatur rojuli ma'ar rojulaini azka min sholatir rojuli ma'ar rojuli. Berarti sholat seseorang dengan dua orang berarti tiga orang. Azka min sholatir rojuli ma'ar rojuli. Berarti yang tiga orang lebih baik daripada yang dua orang. Wa aksar minha ahabu ilallah ya kan. Maka yang lebih banyak itu ya lebih dicintai Allah. Berarti semakin banyak jamaahnya, tapi tidak disebut bilangan 27 derajat. Tapi tetap ada ganjarannya. Lebih baik. Tapi yang ada bilangan 27 derajat itu adalah yang berjamaah di masjid. Itu pemahaman dua ulama itu. Namun dalam pemahaman umum ya yang namanya berjamaah itu ya berjamaah di masjid, di rumah ya dimanapun itu juga disebut dengan berjamaah. Itu pemahaman umumnya ya. Nah, kalau kemudian tadi dikaitkan dengan tidak seret dengan imamnya ya, tidak seret dengan softnya ya. Nah ini yang menjadi masalah, tidak seret katakanlah dengan imamnya ya. Katakanlah bacaan ya kan, bacaannya. Nah, sebenarnya ada hadis begini kalau tidak salah ya. Barang siapa yang menjadi imam ya, kemudian mengimami dengan sempurna, maka baginya pahala sempurna dan pahala sempurna juga bagi makmum.
Jadi kalau ada orang imami, kemudian mengimami dengan sempurna, maka bagi imam itu pahala sempurna, dan bagi makmum juga pahala sempurna. Dan barang siapa yang menjadi imam tidak sempurna dalam mengimaminya, maka bagi makmum pahala yang sempurna dan sah sholatnya. Adapun bagi imam itu tidak, dalam pengertian apa? Segala kesalahan, kekurangan pada imam itu tidak berdampak pada makmum. Ya. Tapi kebaikan makmum dapat. Makmum dapat ya. Jadi kalau makmum itu tidak berpengaruh dengan imam, ya kan? Jadi sekalipun imamnya tidak sempurna dalam imamannya, makmum tetap dapat pahala yang sempurna dan sah sholatnya. Apalagi kalau imamnya sempurna dalam mengimaminya, maka imamnya adalah sempurna, makmum juga pahala yang sempurna. Jadi segala kesalahan imam itu akan tidak berdampak pada makmum. Cuma mungkin kualitas berjamaahnya tidak berkualitas. Nah, kalau kemudian tidak seret-nya karena mungkin akhlaknya, ya kan? Akhlaknya, bahkan saya baca di fikih sunnah itu Ibnu Mas'ud itu pernah bermakmum kepada Uqbah bin Walid, di mana Uqbah bin Walid juga ternyata suka minum khamar, ya kan? Itu para ulama mengatakan itu hukumnya makruh, ya kan? Jadi makruh bermakmum kepada imam yang fasik, ya kan? Termasuk mungkin juga ahli bid'ah dan sebagainya. Itu ada yang saya baca di fikih sunnah seperti itu. Jadi bermakmum pada imam yang tidak disukai, ya, itu hukumnya makruh. Ya. Nah, kemudian terkait dengan masalah soft, ya, soft wanita, ya kan. Ya. Ini kalau di tempat kita kan softnya di belakang ya, Pak ya. Tapi mungkin di saudara muda kita kan softnya di samping, ya. Nah ini memang juga seringkali menjadi ini terkait dengan sebenarnya memang soft wanita itu ya di belakang ya, kalau sesuai dengan tuntunan Nabi tentang pengaruh soft. Kemudian kalau kemudian dikatakan bahwa semua bumi Allah itu adalah masjid, ya kan? Memang saya pernah membaca satu hadis, ya, al-ardu kulluha masjidun, ya, illal makbarah wal hammam, ya kan? Bahwa bumi itu semuanya adalah masjid, ya kan? Kecuali tempat sujud masih, ya, kecuali makbarah dan hammam. Makbarah itu kuburan, ya kan? Hammam itu WC. Ya kan? Itu ada hadis seperti itu. Sebenarnya kalau secara bahasa itu, kalau masjid dengan mengkasrohkan ya, jim, itu memang itu dipahami sebagai bangunan khusus untuk sholat berjamaah, ya. Tapi kalau masjid dengan memfathahkan jim, itu kan sebenarnya tempat meletakkan dahi saat sujud, ya. Kan ada masjid ya, masjidun, ya kan. Jadi kalau masjid itu ya tempat untuk meletakkan dahi saat sujud. Tapi kalau masjid itu adalah bangunan yang khusus untuk sholat berjamaah. Nah, kemudian ada juga hadis di mana Nabi mengatakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, ya kan? Ayyuma rajulun min ummati adrakahu as-shalah falyusalli, ya kan? Jadi telah dijadikan bumi ini adalah masjid, tempat sujud dan bersuci, ya kan? Untuk tayamum, ya, tayamum dengan tanah itu, ya. Ayyuma rajulun min ummati, ya, jika ada seorang dari umatku mendapati waktu sholat di tempat itu, maka sholatlah di tempat itu. Itu seperti itu. Jadi ini kalau hadis ini sebenarnya menunjukkan
kebolehan kita sholat di banyak tempat, ya. Nah, artinya dijadikan tempat sujud ya Pak ya, tempat sujud di banyak tempat, kecuali yang memang tidak dibolehkan oleh syar'i, ya. Seperti tadi kuburan, kemudian WC, ya, kemudian tempat-tempat najis ya, yang pembuangan sampah, termasuk mungkin untuk penyembelihan hewan, itu seperti itu yang tidak boleh. Jadi memang boleh kita sholat rumah jadi tempat sujud itu boleh ya. Tapi memang yang paling utama di bumi ini adalah masjid. Ya. Jadi tempat sujud yang paling utama adalah masjid di bumi. Jadi bolehlah kalau dia mengatakan yang penting kan jamaah walaupun di rumah ya kan ya. Tapi yang utama adalah di masjid. Karena kalau berjamaah di masjid itu ya jelas utamanya banyak ya. Kalau kita baca di kitab Riyadhus Shalihin itu sebenarnya banyak ya tentang bagaimana kalau kita sholat berjamaah di masjid ya. Di antaranya ada hadis ya, man tawaddu'a min baitihi summa masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya fardun faridillah kullu khutbatin tarfadar wa taqul khati'ah kan seperti itu ya. Jadi barang siapa yang bersuci dari rumah, berarti berwudu sejak dari rumahnya, kemudian berjalan menuju masjid, maka untuk sholat berjamaah, maka kullah khabatin setiap langkah kakinya itu mengangkat derajat, menghapus dosa. Makanya apalagi kalau semakin jauh, itu langkah kaki semakin banyak dan semakin banyak pahalanya ya kan. Ya. Makanya ketika ada penduduk Ansor yang mengadu kepada Nabi, ya Nabi, rumah-rumah kami itu jauh dari masjid ya kan. Kami ingin pindah rumah agar dekat dengan masjid ya. Maka Nabi mengatakan tidak usahlah kalian pindah, karena semakin jauh ya langkah kaki akan semakin banyak itu ada hadis yang seperti itu. Semakin dekat dengan masjid itu, Singadu malah pada dekat kamar masjid ya. Nah ini sebenarnya banyak ya hadis-hadis. Kemudian saudara sekalian, yang kedua ini terkait dengan wanita sholat berjamaah di masjid. Tidak wajib sholat berjamaah di masjid, yang utama sholat di rumah. Nah ini kalau saya baca di bukunya Prof. Hasbi ya, ini seringkali dikait-kaitkan dengan nanti ada kekhawatiran timbul fitnah ya. Padahal menurut Prof. Hasbi itu dengan melepas para wanita untuk ke tempat-tempat yang ya seperti pasar ya, toko dan sebagainya, itu malah jauh lebih dahsyat fitnahnya daripada ke masjid ya kan. Iya Pak. Iya. Coba ya kan, wanita kalau ke masjid kira-kira paruh mana orang ya, kalau sholat berjamaah loh, bukan pengajian ya kan. Kalau ke masjid. Namun demikian saudara sekalian, saya pernah mencoba mencari beberapa hadis ya kan. Ternyata saya temukan ada belasan hadis yang menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW itu ternyata para wanita juga ikut sholat berjamaah di masjid. Di antaranya ada hadis yang menyebutkan Zainab ya beserta para wanita itu sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah dan Rasulullah melihatnya. Ada lagi riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi pernah ingin memanjangkan bacaan sholatnya ya kan? Namun saat itu ternyata beliau mendengar suara tangisan bayi.
Ini kira-kira tangisan bayi ini di rumah atau di masjid, Pak? Di masjid, ya kan? Dan Nabi yang tadinya ingin memanjangkan bacaan sholatnya, kemudian tidak jadi memanjangkan bacaannya, ya kan? Karena Pak mendengar suara tangisan bayi itu, maka Nabi kemudian memendekkan bacaannya supaya si ibu itu bisa langsung bayi. Kemudian di hadis yang lain, ya, itu juga Nabi pernah mengakhirkan sholat isya. Pada saat itu para wanita sudah hadir di masjid, ya, beserta anak-anak. Ya. Karena Nabi mengakhirkan sholat isya, sehingga banyak para wanita yang sudah hadir kemudian tertidur di masjid. Ya kan? Akhirnya Ibnu Umar lapor pada Nabi, ya Nabi, di masjid para wanita sudah tertidur. Ya kan? Nah, ini menunjukkan juga wanita juga sholat berjamaah di masjid tersebut. Bahkan juga ada seorang wanita yang ketika hendak ke masjid ternyata jalannya licin, nah, akibat kena hujan, ya. Maka setelah konsultasi dengan Nabi bukan malah memintanya untuk sholat di rumah, tapi Nabi minta supaya mencari jalan yang lebih baik untuk menuju masjid, ya kan? Nah, ini juga termasuk hadis, ya, riwayatnya. Bahkan juga Nabi ketika sholat selesai, kemudian Nabi tidak segera beranjak pulang sampai para wanita pulang duluan. Nah, ini menunjukkan arti bahwa wanita itu pulang lebih duluan daripada laki-laki, ya kan? Tapi para ulama mengatakan kalau ada pintu khusus wanita, khusus pria, maka boleh pria itu pulang dari pintu khusus itu. Tapi kalau pintunya hanya satu, maka para wanita biarlah pulang lebih dulu, baru kemudian para laki-laki. Nah, ini sebenarnya hadis-hadis ini juga menunjukkan bahwa para wanita pada zaman Nabi pun itu juga ikut berjamaah di masjid. Lah, bagaimana korelasi dengan hadis yang mengatakan wa buyutahunna khairul lahunna, ya kan? Rumah-rumah kalian itu lebih baik daripada rumah-rumah kalian itu lebih baik bagi kalian, ya. Artinya para wanita itu adalah khairun, ya, berarti lebih baik di rumah. Sebenarnya di hadis-hadis yang lain memang para ulama menunjukkan beberapa syarat, ya, kebolehan wanita itu sholat berjamaah di masjid, ya kan? Di antaranya ada hadis mengatakan idza sta'namtum nisa'akum fa'danuhunna, ya kan? Jadi kalau para wanita kalian itu minta izin untuk ke masjid, maka berilah izin, ya kan? Kemudian ada lagi la tamna'u ima Allah masajidallah wal yahrujna nafilatin ghairu mutatayyibat. Janganlah kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid, tapi hendaklah ketika ke masjid itu nafilatin ghairu mutatayyibat. Hendaklah dengan pakaian yang menutup aurat dan tidak wewangian. Nah, itulah kemudian dipahami para ulama ini menjadi syarat-syarat dibolehkannya para wanita berjamaah di masjid. Di antaranya ada izin kalau yang sudah bersuami, ya, atau mungkin kalau yang belum suami ada izin dari walinya, ya kan. Kemudian menutup aurat, ya kan. Sejak dari rumah itu menutup aurat, ya, sampai di masjid, sampai nanti kembali ke masjidnya. Kemudian tidak wewangian dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan tidak ikhtilat, ya. Tidak ikhtilat itu berarti tidak bercampur, ya. Artinya memang ada tempat khusus di masjid itu, ada tempat khusus untuk para
wanita, sehingga tidak bercampur antara pria dan wanita. Dan kemudian juga ada yang mensyaratkan pada saat itu tidak ada kewajiban ya, di rumah pada saat itu. Ya. Artinya ketika dia meninggalkan rumah itu betul-betul tidak ada kewajiban di rumah. Ya. Artinya kalau dia masih punya baby, anak kecil yang harus ini beberapa syarat yang disampaikan oleh para ulama terkait kebolehan para wanita untuk sholat di masjid. Kemudian yang terakhir, ini tentang at-tanawu fi sholat. Ini saya kira tidak usah nanti diperdebatkan, ya kan? Karena masalah ini saya kira mungkin di antara teman-teman di sini ya, seperti katakanlah pada saat i'tidal, ya kan? Ada yang tetap sedekah ya, Pak ya. Ada yang irsal, ya. Saya kira nanti tidak bisa diperdebatkan, ya, atau menyalahkan yang lain, ya kan? Saat i'tidal, posisi letak tangan, ya, setelah sami Allahu liman hamidah, ya kan? Itu apa sedekah, apa irsal ya? Irsal itu berarti lurus, Pak ya. Nah, kayak Ibrahim biasanya apa ya? Sedekah lagi apa lurus? Irsal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, lurus ya. Tapi memang ada ya yang mempraktekkan kembali sedekah gitu ya. Ada. Ya. Ini saya sering juga memperhatikan ya, termasuk juga di Masjid Nur sana ya, itu juga ada yang kembali sedekah ya, tidak irsal. Ya. Dalam hal ini saya mencoba mencatat ada hadis ini ya. Nanti ini menjadi Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah wa doa al-yamin 'ala shimal, ya kan? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah, ya. Di sini ada kalimat qa'iman fi shalah. Qa'iman berarti apa? Berdiri ya. Berarti pada saat berdiri pada saat sholat, wado al yamin ala shimal, berarti meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini. Nanti tentang apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, ya itu juga ada perdebatan. Tapi kalau di kita ditarjih itu ala sodri ya. Ala sodri itu berarti ini kan dada ya. Berarti ala sodri itu sini. Bukan ala berarti bukan, tapi kan seperti ini. Nah ini saudara sekalian, dari hadis ini ya, kita coba untuk memahamkan ya kata-kata qa'iman ya. Qa'iman ya. Qa'iman fi shalah, berdiri pada saat sholat ya. Maka di sini kata-kata qa'iman fi shalah menurut sebagian ulama di sini yang memahaminya tetap sedekah. Tetap sedekah. Sami Allahu liman hamidah. Ya, langsung sedekah begini. Rabbana. Nah ini qa'iman di situ tashtamilu al-qiyam qabla ruku wal qiyam ba'da ruku. Ya. Jadi yang dimaksud berdiri situ baik berdiri sebelum ruku maupun berdiri sesudah ruku. Ya. Jadi ketika i'tidal pun itu berdiri. Ya. Jadi namanya qa'iman itu mencakup qa'iman qabla ruku wal qa'iman ba'da ruku ya. Jadi qa'iman itu kalau qabla ruku berarti setelah takbiratul ihram sampai sebelum ruku. Adapun ba'da ruku yaitu tadi setelah ruku sami Allahu liman hamid itu berdiri ya kan. Karena apa? Ahwalul musolli, keadaan orang sholat itu ada 4 ya. Yang pertama qa'imun, berarti berdiri. Yang kedua roki'un, ruku. Yang ketiga sajidun, berarti sujud. Yang keempat jalisun, yaitu duduk. Berarti orang sholat itu ada 4 keadaan. Pertama berdiri. Nah ini berdiri ini kalau menurut tadi yang sebelum itu adalah berdiri itu mencakup berdiri sebelum ruku dan berdiri sesudah ruku. Kemudian roki'un ruku, kemudian sajidun, kemudian jalisun,
jalisin itu ya duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat, itu namanya jalisun ya kan? Nah ini apa namanya, sebagian ulama ini yang pertama karena apa, posisi berdiri itu ya, berdiri itu baik qoblan wa ba'da ruku, maka ba'da ruku pun adalah dengan sedekap ya kan? Itu yang pertama. Sehingga kalau yang mengatakan tetap sedekap karena memahami qaimun di situ adalah qaimun qoblan ruku wal qaimun ba'da ruku ya kan? Nah, kemudian sebagian ulama yang lain yang irsal seperti di tarji itu irsal ya, itu lurus, tangannya lurus ke bawah ya kan. Itu mengatakan bahwa yang berpendapat tetap sedekap itu tidak ada dasarnya ya kan? Karena hadis tadi ya, hadis tadi itu yang menyebut idza kana qa'iman fi shalah wa yamin 'ala shimal, itu qa'iman fi shalah di situ adalah yang dimaksud adalah qa'iman, yaitu mulai sejak takbirul ihram sampai sebelum ruku. Jadi yang dimaksud qa'imun di situ di hadis itu adalah berdiri sejak takbirul ihram sampai sebelum ruku ya. Itu yang dipahami seperti itu. Nah, kemudian ditarjih, kenapa irsal? Saya baca ditarjih, wa kana idza wadara saw yastawi hatta ya'udu kullu faqarin makanah ya. Di sini ada kata kullu faqarin ya. Setiap tulang itu termasuk tulang-tulang kedua belah tangan. Agar tulang-tulang kedua belah tangan itu kembali ke tempatnya seperti semula, maka kedua belah tangan itu diirsalkan, harus dilepaskan lurus ke bawah. Nah, jadi tarjih itu bukan khobar, tapi adalah irsal. Nah, jadi yang kita praktekkan itu mendasarkan kepada pemahaman bahwa qaimun fi shalah itu adalah hanya apa? Berdiri setelah takbir ihram sampai sebelum ruku. Adapun ba'da ruku tidak termasuk dalam hadis itu. Nah, kemudian yang kedua, saudara sekalian, ini mempersingkat waktu ya. Tentang sujud ya. Tangan dulu apa lutut dulu ya kan? Nah, ini memang ada hadis ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa da'a rukbatai qabla yadayhi ya kan? Bahwa Rasulullah SAW apabila sujud ya, maka apa? Meletakkan kedua lutut dulu baru tangannya. Berarti yang turun lututnya dulu baru kemudian tangan. Wa idza nahado, tapi apabila bangkit dari sujud maka apa? Rafa'a yadayhi qabla rukbatai, berarti tangannya dulu baru lutut ya. Itu hadis seperti itu. Nah, ini saudara sekalian, ini yang disampaikan oleh para ulama seperti jumhur ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan termasuk di tarjih itu apabila sujud berarti lututnya dulu baru tangan. Adapun ulama yang lain itu ada yang mengatakan apa namanya tangannya dulu baru lutut. Namun demikian saudara sekalian, kalau kita baca beberapa riwayat ya kan, ini khususnya Nabi, ternyata Nabi ya, Nabi Muhammad SAW pada saat masih muda dan masih kuat, maka ketika beliau sujud itu apa? Lututnya dulu, baru kemudian tangan. Tapi ketika usianya sudah mulai menua, maka tangannya dulu baru lutut. Nah, ini apa namanya? Jadi jika memungkinkan lutut dulu baru tangan. Nah, maka tapi jika sakit atau usia sudah menua, maka boleh tangan dulu baru lutut. Kemudian yang ketiga, tangan mengepal al-ajn ya. Saat hendak berdiri, karena ada yang begini ya, gandum ya Pak ya. Nah, ini seperti mengadun roti ya kan. Ini sebagian ulama
kan Rasulullah SAW ya'jilu fi shalah ya'tamilu ala yadayhi idza qoma, ya kan? Rasulullah SAW mengepal tangan ketika sholat, berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tangannya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak mengepal dan tarji di HPT fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah ats-tsaniyah jalasa wa'tabada al-ardu summa qoma, ya. Bila mengangkat kepala setelah sujud yang kedua, duduk istirahat dan menekankan tangan ke tanah dan berdiri, ya kan? Jadi ada duduk istirahat dulu, Pak. Nah, tidak langsung, tapi ada duduk istirahatnya. Paham duduk istirahat ya, Pak ya? Nah, duduk istirahat, kemudian dengan menekankan tangan, tidak mengepal, tidak mengepal. Nah, ini ditarji seperti itu, tidak mengepal. Tapi ada di masyarakat kita itu yang dengan cara mengepal. Saya kira ini bisa dipertentangkan, ya. Bahkan di bukunya itu Sifatus Sholatin Nabi, ya, Nasr Al-Albani, ya, itu juga dengan cara mengepal. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, yang keempat, ini rokaat sholat 2 rokaat, duduk tahiyatnya iftirasi apa tawarruknya. Ini ada, ya, mungkin teman-teman kita yang ketika sholat sunnah 2 rakaat atau sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, ya, itu duduk tahiyatnya ternyata iftiros, ya, bukan tawarruk. Ya. Memang ada beberapa pendapat ulama, ya. Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwa duduk dalam sholat, ya, duduk dalam sholat itu menurut ulama dia adalah mutlak iftiros. Ya. Menurut ulama Hanafiyah, duduk dalam sholat mutlak iftiros. Ya. Baik duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu semuanya iftiros. Ulama Malikiyah itu berpendapat bahwa duduk dalam sholat mutlak tawarruk. Nah, jadi duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu semuanya tawarruk. Ini beda dengan Hanafiyah yang semuanya adalah iftiros. Ulama Syafi'iyah, ya, duduk selain tasyahud, ya, duduk selain tasyahud, ya, ini duduk, ya, duduk selain tasyahud akhir adalah iftiros, dan duduk tasyahud akhir adalah tawarruk. Berarti duduk selain tasyahud akhir, ya, atau rakaat terakhir adalah iftiros, dan duduk tasyahud atau tahiyat akhir adalah tawarruk. Tidak dibedakan apakah sholat itu sholat yang hanya 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Kemudian ulama Hanabilah, Hambali, ya, sholat yang memiliki 1 tasyahud, nah ini seperti sholat sunnah 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat Jumat, ya, sholat Id, itu duduk rakaat terakhirnya adalah iftiros. Berarti yang duduknya iftiros itu adalah berarti ikutnya mazhab Hambali. Sholat yang memiliki 2 tasyahud, nah, seperti sholat maghrib, sholat isya, ya, maka di tasyahud awal itu iftiros, di tahiyat akhirnya adalah tawar. Nah, ini bagaimana dengan tarjih? Itu di HPT sebagaimana dengan hadis. Duduk di rakaat yang kedua. Jadi duduk di rakaat terakhir, ya. Nah, di sini, ya. Di sini ada ar-rakaat al-akhirah, ya. Berarti duduk di rakaat yang terakhir, sekalipun hanya 1 rakaat atau 2 atau 3 atau 4 rakaat, maka duduk terakhir itu adalah dengan cara tawarruk. Katakanlah witir 1 rakaat, ya tawarruk. Subuh 2 rakaat atau sunnah tawarruk. Maghrib rakaat terakhir, yang ketiga tawar. Pokoknya yang terakhir itu tawarruk.
Dan yang terakhir tentang tahiyat. Kapan telunjuk mulai jari telunjuk mulai diangkat, digerak-gerakkan atau digerakkan saja atau digerak-gerakkan. Nah ini yang menarik ini adalah terkait dengan hadis. Di sini ada kata-kata yuharrik, ya. Kata yuharrik. Ya. Di sini ada istilah para ulama. Pertama Imam Asy-Syafi'iyah menggerakkan hanya satu kali, ya. Yaitu pada kalimat illallah. Jadi ketika pertamanya begini, tapi nanti ketika illallah, nah mulai digerakkan. Tapi hanya satu kali, ya kan? Jari telunjuk tetap dijulurkan dan tidak dilipat sampai selesai. Ya. Jadi tetap begini sampai selesai. Ya. Tapi illallah baru diangkat, Pak, baru digerakkan, ya kan? Tapi bukan digerakkan, tapi digerakkan, artinya diangkat, ya. Itu sampai selesai ketika kata illallah. Kemudian Hanafiyah gerakan menjulurkan jari telunjuk saat lafaz la ilaha. Jadi ketika la ilaha langsung diangkat. Saat kalimat isbat illallah jari turunkan kembali. Jadi ketika la ilaha, kemudian ketika illallah kemudian dilipat kembali sampai selesai. Kemudian Hambali ya, menggerakkan jari pada saat menyebut lafaz Allah dalam tahiyat. Pokoknya setiap ada Allah itu langsung digerakkan. Adapun Malikiyah menggerakkan memberi isyarat menunjuk pada lafaz la ilaha illallah. Setelah lafaz la ilaha illallah kemudian digerakkan kanan kiri. Itu Malikiyah. Nah di HPT di Tarji mengangkat jari dimulai saat tahiyat sampai akhir. Awal langsung diangkat sampai akhir. Adapun pandangan mata pada saat tahiyat itu adalah ke jari telunjuk. Kita kalau sholat ke tempat sujud, tapi ketika tahiyat adalah ke jari Nah ini yang disebut at-tanawwu fi sholat, keragaman dalam sholat. Tapi hal seperti ini saya kira tidak usah diperdebatkan. Tapi kita boleh ya, karena kita di Muhammadiyah kita meyakini ya apa yang sudah ditetapkan putuskan oleh Tarji di HPT. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk menyelesaikan kajian malam ini tentang lagi berbagai macam perbedaan, ada sholat jamaah, kemudian berjamaah